Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih, salat isya, salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memasuki malam ke-20 bulan Ramadan. Jadi Ramadan kurang lebih tinggal 10 hari lagi. Oleh karenanya kita terus menyiapkan diri kita, meningkatkan ibadah kita, terutama pada 10 hari yang terakhir merupakan hari puncak ibadah Ramadan, adalah pada 10 hari yang terakhir. Jadi kalau kita runut persiapan Ramadan sejak bulan Rajab, semakin giat di bulan Sya'ban, kemudian memasuki Ramadan, panen raya, panen kebaikan dari yang sudah kita tanam di bulan-bulan sebelumnya. Dan Rasulullah ketika memasuki 10 hari yang terakhir, disebutkan di dalam hadisnya, syadda mi'zara, mengencangkan sarungnya. Artinya Rasulullah semakin giat ibadah ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Maka di dalam Islam disyariatkan namanya i'tikaf. Jadi awal mula disyariatkannya i'tikaf itu adalah i'tikaf 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi memfokuskan ibadah, tinggal di masjid, tinggal di rumah Allah. Kalau punya hajat, dia keluar untuk menunaikan hajatnya, kemudian kembali ke masjid. Artinya hari-harinya lebih banyak di masjid, kecuali kalau ada hajat tertentu, ada kebutuhan tertentu, ada menolong orang dan lain sebagainya, menunaikan kewajiban di luar dan lain sebagainya. Ketika masuk kembali ke masjid, maka niat kembali untuk i'tikaf di dalam masjid. Kemudian setelah itu, i'tikaf ini kemudian menjadi amalan ibadah, termasuk di luar Ramadan, termasuk di hari-hari yang lain. Termasuk di bulan Ramadan ada yang i'tikaf tidak 10 hari. Mungkin karena memungkinkan waktunya hanya 1 hari, hanya 2 hari, hanya 3 hari, atau beberapa jam dalam 1 hari di 10 hari terakhir. Maka kemudian i'tikaf ini menjadi umum. Ketika kita memasuki masjid, memasuki rumah Allah, maka di situ kita niat i'tikaf. Maka selama keberadaan kita di dalam masjid untuk ibadah, tilawatul Quran, mendengarkan ceramah, ya, bukan untuk sesuatu yang main-main di dalam masjid, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini, ya, sunnah karena Allah Ta'ala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala i'tikaf. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan juga Allah syariatkan yang disebut dengan zakatul fitri atau zakatul abdan. Nama yang lain dari zakat fitrah itu adalah zakat badan. Artinya badan kita, seorang muslim semua wajib mengeluarkan zakat, termasuk anak yang baru lahir pada Ramadan terakhir sebelum terbenam matahari, maka dia tetap wajib dikeluarkan zakatnya oleh penanggung jawab di keluarganya, biasanya adalah ayahnya. Jadi sejumlah anak yang dimiliki, maka dia wajib mengeluarkan jumlah zakatul fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan, ya,
Dan waktu pelaksanaannya mulai dari awal Ramadan boleh sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maka kalau ada yang menunaikan zakat fitrah setelah Idul Fitri, maka itu dianggap sedekah biasa. Akan tetapi ya tetap dapat pahala, akan tetapi tidak menggugurkan kewajibannya, yaitu sedekah atau zakat fitrah. Selain zakat fitrah, dikenal dalam Islam juga ada namanya zakat mal, zakat harta. Zakat harta di sini sangat banyak ragamnya. Yang pertama diantaranya ada zakat emas dan perak, ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian, ada zakat hewan ternak, ada zakat penghasilan profesi, ada zakat barang temuan, ada zakat hadiah. Jadi kalau ada orang menerima hadiah tetapi kemudian hadiahnya sangat besar sekali mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batas minimal seseorang mempunyai uang yang wajib dia mengeluarkan zakat. Kalau tidak mencapai nisab maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau di dalam Islam zakat ini hukumnya adalah wajib. Yang disebut rukun Islam itu adalah zakat mal di sini. Yang dimaksud dengan rukun Islam yang bernama zakat, menunaikan zakat itu adalah zakat mal. Maka kalau sudah mencapai nisab, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Contoh zakat emas dan perak. Kalau dia punya emas seberat 85 gram, bukan perhiasan yang dipakai, ya, yang disimpan. Emas di sini adalah emas yang disimpan, bukan emas perhiasan yang dipakai. Jadi sekali lagi yang disebut dengan zakat emas, yaitu kalau dia punya, seseorang muslim punya emas seberat 85 gram yang disimpan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau dikonversi ke rupiah, misalkan 1 gram harganya 1 juta, berarti orang itu punya uang sebesar 85 juta. Kemudian dia punya emas ini, usia kepemilikannya dia belinya sudah 1 tahun yang lalu, mencapai haul namanya, 1 tahun. Jadi belinya bulan Ramadan tahun lalu atau bulan Sya'ban tahun lalu, maka di bulan Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, gitu ya, 85 gram. Berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkannya 2,5%. Nah, dari zakat emas ini kemudian berkembang ke zakat-zakat yang lain. Ada orang yang berpenghasilan, ya, kalau zakat emas tadi dihitung 1 tahun, ya. Kalau ada orang yang berpenghasilan, misalkan punya profesi sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai bupati atau PNS dan lain sebagainya, kemudian dia setiap bulan gajinya mencapai nisab, maka dia menurut para ulama juga termasuk zakat kontemporer, wajib mengeluarkan zakatnya setiap bulan sekali. Dinisbatkan atau dikiaskan kepada zakat pertanian. Zakat pertanian itu zakat yang dikeluarkan setiap kali panen. Kalau padi misalkan panen setiap 3 bulan sekali, maka setiap kali dia panen, kemudian penghasilan panennya mencapai 657 kilogram beras, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi nisabnya 657 kilo beras atau kali panen, maka setiap kali panen dia wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakat pertanian? Zakat pertanian kalau pakai air hujan, tidak menggunakan irigasi yang berbayar, maka dia mengeluarkannya 10%. Tapi kalau ada biaya yang dikeluarkan untuk pengairan, irigasi dan lain sebagainya, maka zakatnya dikeluarkannya 5%. Itu zakat pertanian. Maka zakat kontemporer seperti zakat penghasilan, ya, profesi, itu waktu mengeluarkannya setiap kali panen, yaitu setiap kali gajian.
kemudian besarannya biasanya mudahnya dinisbatkan kepada zakat emas 2,5%. Kurang lebih kalau orang bergaji 6.500.000 maka dia sesungguhnya sudah wajib mengeluarkan zakatnya. 2,5% dikeluarkan zakatnya setiap bulan. Gitu ya. Ini kaitannya dengan zakat mal. Nanti ada zakat peternakan, ada zakat tabungan, termasuk yang punya tabungan yang mengendap di rekening. Kalau usianya mengendapnya sudah 1 tahun dan sudah mencapai nisab, maka juga wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya di sini bahwa Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik, kemudian kita berikan hak kepada orang lain. Zakat itu ibarat pohon, ya, kalau kita pangkas pucuk-pucuknya yang tidak terpakai akan semakin menumbuhkan, semakin membesarkan pohon itu. Begitu juga dengan harta kita, kalau kita keluarkan zakatnya, maka itu akan semakin mempercepat tumbuhnya keuangan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak boleh nyampur antara zakat yang wajib dikeluarkan dengan harta kita. Kalau zakat yang harus dikeluarkan itu masih nyampur dengan harta kita, artinya nggak dikeluarkan, maka itu akan menghabisi harta kita. Makanya harus dikeluarkan, karena itu akan istilahnya adalah kotoran, tidak patut kemudian kita miliki. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini sedikit pemahaman tentang zakat, baik zakat fitrah maupun zakatul mal, mudah-mudahan ada bekal untuk kita. Bagi yang sudah berkewajiban, mudah-mudahan kita semuanya juga termotivasi untuk menjadi muzakki, dari mustahik menjadi muzakki. Insyaallah tandanya kalau orang muzakki berarti mesti dia orang kaya. Akan tetapi kalau infak sedekah tidak menunggu kaya, tidak menunggu mencapai nisab. Berapapun saja sedekah, infak bisa kita lakukan, dan itulah insyaallah harta kita yang akan kita petik nanti di akhirat, yang akan kita panen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.